Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai teorema sisa. Teorema ini adalah teorema yang membantu kita untuk menentukan sisa pembagian atau sisa hasil bagi ketika kita menghitung sebuah pembagian dari polinomial. Sebelum kita masuk ke teoremanya, kita akan coba kerjakan dulu dengan cara manual ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Misalkan di sini Ibu punya PX. PX-nya itu adalah X kuadrat min 6X min 8 akan dibagi oleh X plus 1. Nah, kita akan kerjakan dengan cara Horner. Kita belum menggunakan teorema ya di sini. Kita tuliskan dulu koefisiennya. 1, negatif 6, lalu negatif 8. Kita beri garis. Ini X-nya sama dengan negatif 1 karena dari sini keluar. X plus 1 sama dengan 0, jadinya X sama dengan negatif 1. Ini X sama dengan negatif 1, ini kita kasih garis. Lalu itu dijumlahkan. Lalu kita kasih tanda bintang ya di sini. Lalu kita jumlahkan 1 turun satunya, kita kalikan ini negatif 1. Dijumlah hasilnya negatif 7 dikali negatif 1, hasilnya 7. Ini berarti sisanya adalah negatif 1. Nah dari sini berarti ini adalah sisanya. Sisa pembagiannya adalah negatif 1. Itu cara manualnya. Nah, tanpa menggunakan teorema sisa ya maksudnya. Di sini kita punya teorema sisa. Teorema sisa itu bunyinya adalah ketika jika suku banyak Px berderajat n dibagi oleh betul kan? Oke, dibagi oleh x min h, maka sisa pembagiannya adalah ph. Yang harus digarisbawahi di sini adalah Px-nya berderajat n, berarti boleh pangkatnya sampai berapapun. Dibagi oleh x min h. Teorema yang pertama untuk pembaginya itu x min h. Maka sisa pembagiannya adalah pH. pH itu adalah nilai polinom ketika x-nya diganti dengan si h-nya. Contoh, tadi kita punya soalnya yang warna hijau ini ya. Nomor 1 deh. Kita punya contoh soal yang nomor 1 tadi yang kita sudah kerjakan dengan Horner. Sekarang kita akan kerjakan dengan menggunakan teorema sisa teorema yang pertama. Nah, untuk teorema yang pertama, karena dia pembaginya itu harus X min H, di sini kan X plus 1 ya. X plus 1-nya kita ubah dulu. Jadi kalau kita kerjakan dengan teorema, sebelah sini kita kerjakan. Tadi Px-nya itu adalah X kuadrat min 6X min 8. Nah, ini kan X min H ya. Berarti kita ubah X min 1. Pembaginya. Yang ini kita ubah. Jadi X min 1. Kan sama aja ya, min jadi plus juga. Supaya ini tetap bentuknya sesuai dengan teoremanya. Teorema berlaku ketika syaratnya dipenuhi. Syaratnya adalah pembaginya X min H. Nanti nilainya ini akan sama dengan nilai dari pH. Ini X min H, berarti H-nya negatif 1. Ini adalah P negatif 1. Artinya, di persamaan yang ini, kita ganti X-nya dengan negatif 1, berarti negatif 1 kuadrat dikurangi 6 dikali negatif 1 dikurangi 8. Ini hasilnya 1 dikurangi min 6 min 1 plus berarti plus 6 min 8. Ini sisanya adalah negatif. Jadi hasilnya akan sama dengan yang kita kerjakan dengan cara Horner. Itu adalah teorema sisa yang pertama. Bunyi dari teorema sisa yang pertama ya. Sekarang kita lanjutkan teorema yang kedua, teorema sisanya kita. Kalian rekat di sini. Teorema yang kedua itu jika Px berderajat n ini dibagi oleh Ax min B. Maka sisa pembagiannya atau Sx-nya itu adalah sisa pembagian itu Sx ya. Sx-nya itu adalah
Ini P G per A. Oke, nah di kelas kemarin Ibu sudah pernah menuliskan untuk yang pembaginya ini, kalau kalian ingat, yang di video terakhir Ibu upload di YouTube itu penulisannya adalah SX. Tapi ketika Ibu menjelaskan di kelas, Ibu ganti dengan P per A. Nah, itu sama maksudnya. Coba lihat di contohnya ya. Jadi, ketika kalian punya soalnya ini, kita tuliskan di sini contoh soal nomor 2 berarti ya. Misal, di sini ada suku banyaknya atau PX-nya itu sama dengan 3x pangkat 4 dikurangi 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 12. Ini akan dibagi dengan 3x min 1. Nah, ini kan ax min b ya bentuknya. Ini adalah ax min b. Sama dengan 0 kan? Nah, berarti dari sini ini. Berarti kita peroleh si x-nya itu adalah 1 per 3. Nah, 1 per 3 di sini kita kalau manual kita kerjakan dengan cara Horner gitu ya. Cara Hornernya kita coba kerjakan keduanya ya. Ketika contoh di atas banding. Cara Horner itu berarti kita tuliskan koefisiennya 3, min 2, 5, oh no, 3, 0. 3, 0, min 2, 5, min 12. Nah, baru kita Hornerkan, begitu ya. Ini adalah cara manualnya untuk menghitung sisa pembagian. Kalau misalkan nanti ditanyakannya dari soalnya, tentukan sisa pembagian tanpa menghitung hasil bagi ya. Tentukan sisa pembagian dari PX dibagi oleh 3X min 1. Kita langsung aja kerjakannya. Kita langsung dengan menggunakan teorema dari teorema kedua, teorema sisa yang kedua. Ketika PX berderajat N dibagi oleh AX min B, sisanya itu adalah PB per A. Di sini AX min B berarti B-nya itu negatif 1, B-nya itu negatif, enggak, B-nya 1 ya. B-nya 1, A-nya itu 3. Berarti kalau kita mau menghitung B per A itu adalah 1 per 3 kan. Atau kalau bingung, seperti yang kemarin kita kerjakan, 3x min 1 sama dengan 0. Berarti 3x sama dengan 1, terus x-nya sama dengan 1 per 3. Itu juga boleh untuk menentukan si B per A-nya. Lalu kita masukkan nilainya. P 1 per 3. Itu artinya 3 dikali 1 per 3 pangkat 4 ditambah, dikurangi 2 kali 1 per 3 pangkat 2 ditambah 5 dikali 1 per 3 dikurangi 12. Nah, kita hitung hasilnya. Ini kan jadinya 3 dikali 1 per 81 ya. Dikurangi 2 kali 1 per 9. Ini ditambah 5 per 3 dikurangi 12. Ini kan bisa dicoret nih. Di 1 per 27 dikurangi 2 per 9 ditambah 5 per 3 dikurangi 12. Ini kita samakan penyebutnya. Jadi 27. Ini 1, ini berarti 6, ini 45 ya. Lalu ini adalah 324. Nah, hasil akhirnya berapa? Hasil akhirnya itu adalah, ini cukup besar memang angkanya, negatif 284 per 7. Nah, kalau kalian kerjakan manual, nanti hasilnya akan begini. Gitu, ini adalah sisa dari pembagian suku banyak. Ingat ya, kalian boleh menggunakan teorema sisa ketika tidak ditanyakan hasil bagi. Ketika yang ditanyakannya itu hanya sisa pembagiannya. Tapi kalau ditanyakannya hasil bagi dan sisa pembagian, berarti kalian harus mengerjakan dengan Horner. Karena kalian harus tahu si pembagiannya itu hasil baginya apa.
Oke, sekarang kita lanjutkan lagi untuk teorema yang ketiga. Teorema yang ketiga ini agak sedikit lebih panjang. Kita salin rekat di sebelah sini. Sebelumnya kita beri garis dulu. Teorema yang ketiga. Jika suku banyak Px berderajat n dibagi oleh, ini bentuknya adalah bentuk kuadrat, berarti yang belum ya. Bentuk kuadrat atau bentuk yang sudah difaktorkan. Bentuknya begini. X min H1 sama X min H2. Oke. Nah, begini. Si SX-nya itu panjang. Saya tulis di bawahnya. SX-nya ini adalah P1 dikurangi P2 tuliskan aja ya. Biar lebih cepat. Ini pengetikan equation untuk memakan waktu. Untuk yang ini kita tuliskan aja PH1 kurangi PH2 dibagi dengan H1 min H2 dikali X tambah H1 PH2 H1 kali PH2 dikurangi H2 dikali PH1 ya, dibagi H1 min H2. Untuk pembaginya sama, H1 min H2. Dengan di sini aturannya dengan syaratnya itu adalah H1 tidak sama dengan H2, lalu H1 tidak sama dengan 0, dan H2 juga tidak sama dengan 0. Artinya si akarnya ini tidak kembar, nggak boleh X-1 sama X-1 itu nggak boleh. Gitu. Kalau X-1 sama X-1 ya udah salah satu aja dipilihnya. Gitu. Jadi tidak perlu dua-duanya dituliskan, oke? Sekarang kita coba lihat contoh soalnya ya. Contohnya nomor 3 di sini ibu punya PX, misalkan PX-nya itu adalah kita di sini mau menentukan X-nya aja. Soalnya begini. Jika suku banyak Fx dibagi oleh X min 1 bersisa 2. Dan Fx dibagi dengan X plus 2 bersisa 1.
tentukan fx dibagi x min 1 x plus 2. Nah, soal-soal seperti ini biasanya muncul di UTBK, di soal-soal seleksi ke perguruan tinggi, biasanya ini masuk. Soal-soal jenis seperti ini. Selanjutnya, kita coba kerjakan ya. Jadi, ini ada dua cara. Yang pertama, kalian gunakan teorema yang pertama tadi, teorema 1. Teorema 1 itu kan tadi ketika pembaginya itu x min 1 sama x plus 2 kan. Jadi, kita tuliskan dulu si fx-nya. Kan kita mau mencari fx dibagi oleh ini ya. Berarti kita tuliskan fx itu adalah pembaginya x min 1, x plus 2, lalu ini adalah hx, lalu sisanya adalah ax plus b. Kenapa sisanya ax plus b? Karena kalau kita hitung ya, maksudnya kita kalikan yang ini nih, pembaginya ini adalah bentuk kuadrat. Nah, kalau bentuk kuadrat, sesuatu polinomial itu dibagi dengan bentuk kuadrat, pasti nanti ada sisanya juga, x-nya. Pasti ada variabelnya gitu sisanya. Jadi di sini bentuknya adalah x plus b. Lalu kita punya informasi. Yang pertama, jika fx dibagi x min 1, sisanya adalah 2. Jika fx dibagi oleh x min 1, ini sisanya 2. Artinya F1 itu sama dengan 2. F1 sama dengan 2 itu maksudnya gimana? Nah, jadi tadi kan fx-nya itu kita misalkan ax plus b. F1 itu berarti a kali 1 tambah b. Ini sama dengan 2. Berarti a plus b sama dengan 2. Ini kita punya persamaan yang pertama. Lalu di informasi berikutnya, kita punya jika fx dibagi oleh x plus 2 itu sisanya 1. Berarti f min 2 sama dengan 1. Ya, karena di sini kan keluar ya. X dan min 2 kan. Kalau ini tadi keluarnya x-nya sama dengan, berarti di sini kita punya A dikali min 2 ditambah B itu sama dengan 1. Berarti min 2A tambah B sama dengan 1. Ini kita dapat informasi yang kedua. Dari dua buah informasi itu kita eliminasi. Ini eliminasinya sepertinya tidak terlalu panjang. Kita punya eliminasinya berarti A plus B sama dengan 2, lalu 2 negatif 2A plus B sama dengan 1. Kita kurangin langsung, hasilnya adalah min 3A sama dengan min 3A sama dengan 1 ya. Berarti A-nya adalah negatif 1 per 3. Oke, ada salah soal di sini, sorry. Ini harusnya negatif 1, ini bersisa negatif 1, ini negatif 1, ini negatif. Ini jadinya biar dia bilangnya tidak pecahan. Ini harusnya 3, ini 1 berarti A-nya. Ketika A-nya 1, berarti tadi kan A plus B sama dengan 2, berarti B-nya juga 1. Kita peroleh A-nya 1, B-nya 1. Oke? Nah, jadi kita masukin tadi di sini nih. Persamaan yang Ibu beri kotak warna hijau di sini. Ya ampun. Nah, yang ini. Itu kita jadikan patokan. Jadi, fx
dibagi X dibagi oleh X min 1 dan X plus 2 akan bersisa X plus 1. X plus 1 ini dari mana? X plus 1 itu kita mengikuti yang ini nih. Ini kan ada AX plus B ya. Nah, AX plus B, A-nya itu adalah 1, B-nya 1. Makanya di sini kita peroleh X plus 1 itu sisa. Begitu. Jadi kita nggak perlu ngitung memperkirakan karena kita nggak tahu polinomialnya itu bentuknya apa. Jadi kita hitung secara umumnya dengan sifat teorema 1 tadi bantuannya. Teorema 1, lalu kita gabungkan, kita mencari A, B-nya berapa, kita masukin ke ini, AX plus B. Nanti dapat di sini sisanya adalah X plus 1. Itu cara yang pertama. Sekarang kita coba kerjakan dengan cara yang kedua. Terus ini space. Untuk cara yang kedua di sini tadi fx-nya itu dibagi x min 1, sisanya 2. Berarti tadi kita punya informasi yang pertama f1 sama dengan 2. Lalu ketika fx dibagi oleh x plus 2, negatif 1. Artinya f negatif 2 itu sama dengan negatif 1. Kita masukin ke persamaan yang tadi ini. Yang ini. Memang persamaannya agak sedikit lebih panjang di yang ini. Sx atau sisanya itu sama dengan F1 dikurangi F min 2 dibagi oleh 1 ditambah 2. Karena kan tadi pembaginya ya, kita lihat nih. Nih, PH1, PH2 artinya F. Karena kan di sini menggunakannya istilahnya Fx bukan Px ya, sama aja. Kalau di angka begini mungkin kalian lebih mudah paham. Ini pakai X, lalu ini ditambah dengan 1 dikali F2 dikurangi negatif 2 dikali F1 per 1 tambah 2. Nah, jadi negatif 1 dari yang ini, 2 dari ini, terus dari ini dan ini juga. Ini H1, ini H2. Ya, kan tadi si teoremanya itu X min H1, X min H2. Berarti X min H2-nya itu adalah negatif 2. Lalu di sini kita hitung F1-nya itu adalah 2, lalu ini adalah negatif 1 per ini 3. X ditambah 1 dikali F min 2-nya min 1 dikurangi negatif 2 dikali dengan F1. F1-nya 2 per 3. Berarti ini 2 ditambah 1 per 3X ke 1 dikurangi 1, 0. Oh, 1 dikali, kok dikurang 1 dikali min 1, sorry. Ini negatif 1, min 4 berarti ya. Min plus 4 per 3. Nah, hasil akhirnya ternyata ini adalah 3 per 3X tambah 3 per 3. Atau kalau kita sederhanakan jadinya adalah X plus 1. Nah, ternyata ketika kita menggunakan cara yang ini caranya lebih mudah dibanding dengan cara yang tadi kan ini agak panjang ya. Tapi di sini yang harus kalian ingat adalah pembaginya. Pembagi ini bentuknya adalah X min H1 sama X min H2. Jadi kalau yang ini ada X plus 2, itu harus diubah dulu. Jadi X min 2. Gitu. Jadi harus dalam bentuk min. Begitu. Itu adalah untuk teorema sisa. Terima kasih atas videonya. Terima kasih juga sudah mau menyelesaikan tugas-tugas yang Ibu minta. Dan kalau nanti ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.